Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas bagaimana dokter memilih terapi untuk diabetes tipe 2. Tentu saja Anda harus tahu bagaimana dokter memilih terapi supaya Anda menjadi pasien yang lebih pintar dan lebih bijaksana. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Sebagai dokter, setelah diagnosis ditegakkan, tentu saja akan memilih terapi yang sesuai. Dan untuk memilih terapi yang sesuai, tentu kita harus menentukan dulu target atau sasaran dari terapi yang akan dilakukan. Untuk diabetes tipe 2 sendiri, biasanya target yang dikejar adalah A1C. Dokter akan berusaha bagaimana agar pasiennya mencapai target HbA1c di bawah atau sama dengan 7. Kenapa 7? Karena dari banyak penelitian menunjukkan bahwa kalau HbA1c-nya di bawah 7, maka banyak risiko komplikasi terutama yang kaitannya dengan pembuluh darah itu akan sangat berkurang. Misalkan serangan jantung, stroke, kemudian kebutaan, gagal ginjal, amputasi kaki, dan sebagainya. Sementara kalau A1c-nya di atas 7, risiko-risiko tadi justru malah semakin besar. Semakin tinggi A1c-nya, maka risiko komplikasinya akan semakin besar. Serangan jantung, stroke, kebutaan, amputasi kaki, gagal ginjal, dan sebagainya. Kenapa kok tidak mentargetkan di bawah 5,7 atau A1C normal? Karena dari banyak penelitian juga menunjukkan bahwa A1C di bawah 5,7 itu tidak terlalu beda signifikan dibandingkan A1C di bawah 7 atau di bawah 6,5. Jadi di antara 6,5 sampai 7 atau 5,7 sampai 6,5 itu sama risikonya dengan yang di bawah 5,7. Jadi pada pasien diabetes tipe 2 sebenarnya A1C-nya tidak perlu sampai harus normal sekali ya, tidak sampai harus di bawah 5,7. Itu menurut penelitian, karena banyak komplikasi itu tidak jauh berbeda antara di bawah 5,7 atau di bawah 7. Tapi tidak semua pasien ditargetkan di bawah 7. Ada beberapa pasien tertentu, misalkan karena usia tua atau karena ada komplikasi lainnya yang justru malah membahayakan kalau A1C-nya terlalu rendah. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Untuk menurunkan gula darah ini biasanya dokter harus mempertimbangkan komplikasi dan risiko. Maksudnya kalau A1C-nya terlalu tinggi atau gula darahnya terlalu tinggi, pasti kemungkinan untuk komplikasi juga semakin besar. Tapi kalau menurunkan gula darahnya terlalu cepat atau terlalu rendah, justru malah timbul resiko-resiko. Misalkan terjadi hipoglikemi atau jadi pasiennya ketoasidosis dan sebagainya. Makanya penurunan tidak boleh juga terlalu cepat dan tidak boleh juga gula darah terlalu tinggi sampai loss control. Nah, untuk mencapai target ini, dokter akan memilih beberapa pilihan. Pilihan terapinya bisa dilihat seperti ini. Yang pertama adalah tentu saja modifikasi gaya hidup, mau berapapun A1C-nya. Jadi ketika pasiennya datang, pertama kali didiagnosis diabetes, dokter akan menyarankan pasien untuk melakukan modifikasi gaya hidup. Karena pada kondisi apapun, ya walaupun dia ada komplikasi sekalipun, modifikasi gaya hidup akan membantu pasien untuk mengontrol gula darahnya dan mengurangi dosis obat atau insulin. Tergantung juga dari motivasi pasien tersebut. Jadi kalau pasiennya terlihat sangat termotivasi, pasti dokternya akan mengutamakan modifikasi gaya hidup. Tapi kelihatannya pasiennya tidak termotivasi, malas untuk mengubah gaya hidup, tentu akan langsung ke pengobatan yang ada. Jadi selain modifikasi gaya hidup, bisa juga ditambahkan dengan obat minum. Nah, obat minum yang biasa diberikan pertama kali adalah metformin, kecuali ada kontraindikasi terhadap metformin atau tidak boleh pakai metformin. Nah, selain itu bisa juga menggunakan insulin, biasanya bentuknya suntik. HbA1c-nya sangat tinggi atau pada pasien yang tidak bisa menggunakan obat minum, tidak terkendali lah dengan obat minum saja dan modifikasi gaya hidup, terpaksa harus pakai. Kondisi pasien yang seperti apa? Kondisi pasien biasanya kita bagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah pasien yang tanpa gejala dan tanpa katabolik. Maksudnya pasien datang dengan hasil laboratorium aja, tanpa gejala yang khas, atau dengan gejala tapi tidak terlalu berat dan tanpa gejala katabolik. Maksudnya katabolik itu misalkan berat badannya turun drastis tanpa sebab, ya itu disebut dengan ciri-ciri katabolik, atau sudah mulai ada gangguan jantung atau dan ginjal. Kategori kedua adalah apakah pasien itu mengalami hiperglikemia berat atau katabolik. Ada gejala seperti penurunan berat badan drastis atau sudah mulai ada kelainan ginjal atau jantung. Nah, kita mulai dulu dengan pasien yang tanpa gejala atau tanpa katabolik. Nah, pasien yang tanpa gejala atau tanpa katabolik, tanpa penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab, pertama tentu dokter akan menyarankan untuk modifikasi gaya hidup. Biasanya kalau A1C-nya tidak terlalu tinggi, misalkan 7,5 atau 8,
pasien akan diberikan kesempatan untuk melakukan modifikasi gaya hidup selama 3-6 bulan tanpa obat. Jadi jika dalam waktu 3-6 bulan ternyata modifikasi gaya hidup saja sudah cukup, biasanya dokter tidak akan memberikan obat. Dokter juga akan melihat motivasi pasien. Jadi kalau pasiennya sangat termotivasi, ya diusahakan tidak pakai obat dulu. Tapi kalau ternyata motivasinya kurang, A1C-nya tinggi, misalkan 9 gitu, terpaksa modifikasi gaya hidup ditambah dengan obat. Dan obat yang akan dipilih biasanya metformin. Nah, kita akan lihat juga pasiennya ini bisa metformin atau tidak bisa metformin. Contohnya yang tidak bisa metformin adalah yang punya alergi terhadap metformin, pernah mengalami gagal jantung atau kelainan jantung, serangan jantung, kemudian ada juga gangguan pada ginjal, ya, atau A1C-nya lebih dari 9, yang sebaiknya tidak pakai metformin tapi pakai insulin misalkan. Nah, kita lihat lagi yang tidak bisa metformin, ya, selain yang tadi, kita lihat tadi ada komplikasi nggak? Kalau ada komplikasi, kita pakai obat namanya GLP-1, contohnya ini liraglutid, kemudian semaglutid, dulaglutid, atau SGLT2 inhibitor, empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin. Mungkin obat yang Anda dapatkan mereknya bisa bermacam-macam, tapi tinggal dilihat kandungan aktifnya atau isinya apa sih. Kalau isinya ini, ya berarti golongan ini. Jika tadi dengan komplikasi, bagaimana kalau pasiennya tanpa komplikasi tapi A1C-nya di atas 9, jadi kita sarankan pakai insulin atau GLP-1. Nah, tapi kalau dia A1C-nya di bawah 9, ya, tapi tanpa komplikasi, boleh pakai sulfonylurea, misalkan glibenclamide, atau pakai SGLT2 inhibitor, DPP-4, repaglinid, atau pioglitazone. Nah, ini pasien yang hiperglikemianya tidak terlalu berat, dan biasanya bisa metformin atau tidak bisa metformin. Nah, bagaimana kalau yang hiperglikemianya berat? Nah, sekarang kita lihat pasien yang hiperglikemia berat. Nah, tahunya hiperglikemia berat adalah pertama dilihat dari gula darah puasa. Kalau di atas 250, kita anggap hiperglikemia yang berat. Atau gula darah sewaktu di atas 300. Atau A1C-nya di atas 9. Nah, pada pasien yang seperti ini, kita lihat ada gejala katabolik atau tidak. Maksudnya apa katabolik tadi? Misalkan berat badan turun drastis tanpa sebab. Atau sudah ada kelainan atau gangguan pada ginjal. Misalkan ada keton di dalam urin. Atau sudah mulai ada pemecahan sel-sel otot gitu, jadi ada keton di darah dan di urin yang sangat banyak, ya, ketonnya sangat banyak sampai keluar di urin. Nah, kalau hiperglikemia berat dengan gejala katabolik, kita pertama tetap sama modifikasi gaya hidup, hanya tambahannya kalau sudah ada gejala berat badan turun, ya, drastis, atau ada keton di dalam urin, ya, berarti sudah ada tanda-tanda katabolik, itu obatnya pilihannya insulin, ya, yang lain sebaiknya ditunda dulu. Ya, kita insulin dulu. Nah, tapi kalau tanpa gejala katabolik, hanya hiperglikemia berat aja, biasanya masih boleh pilih yang lain, misalkan GLP-1 atau insulin, ya, atau juga sulfonylurea seperti glibenclamide. Semoga bermanfaat untuk Anda informasi ini supaya Anda bisa lebih pintar, ya, lebih bijaksana. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.